Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Dahsyat luar biasa, amin. Sungguh amat baik, amin. Sukacita selalu melimpah, haleluya, di hati semua anak-anak Tuhan. Sebab ciri khas anak-anak Tuhan adalah sukacitanya. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Sebelumnya Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 14 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Mari kita buka Alkitab kita baca 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Satu ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sekali lagi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saya baca sekali lagi yang terakhir, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Menurut ibu bapak, kata bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, betul atau tidak betul? Menurut ibu bapak, betul? Ini adalah firman Tuhan, dan yang menulis ayat ini adalah Rasul Yohanes. Kalau ini perkataan iblis, bisa saja kita katakan memang iblis suka bohong, suka cakap besar. Tetapi ini bukan keluar dari mulut iblis, tetapi dari rasul, dari murid Yesus Kristus sendiri yang bernama Rasul Yohanes. Kadang kita menjadi bingung dengan ayat ini karena kita berpikir kalau seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, kita berpikir bahwa si jahat itu bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kita berpikir bahwa kalau seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, kita berpikir bahwa si jahat itu akan bebas untuk melakukan apa saja yang diingininya di dunia ini. Lalu bagaimana dengan perkataan Yesus dalam Matius pasal 28? Apa dikatakan Yesus di sana? Ayat 18. Sesudah bangkit, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagaimana pula ini?
Bagaimana ini Ibu Bapak? Sepertinya ayat ini bertentangan. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu adalah ayat firman Tuhan. Menurut pikiran manusia, bahwa kalau demikian halnya, berarti si jahat berkuasa dan bebas melakukan apapun terhadap isi dunia ini. Tetapi memang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu diberikan oleh Tuhan kepada iblis. Tetapi iblis tidak bebas melakukan keinginannya. Iblis harus mendapat izin dari Tuhan. Dia berkuasa di seluruh dunia ini, dia berkuasa, tetapi harus diizinkan oleh Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus segala kuasa ada di dalam tangannya, kuasa di bumi dan di surga, Yesus bisa dan berkuasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa harus minta izin dari siapapun. Iblis hanya diberikan kuasa dan dia bebas melakukan apa yang diinginkan hatinya kalau diizinkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya untuk menguji Ayub, untuk mencobai Ayub, iblis tidak berkuasa sepenuhnya. Iblis harus mendapat izin dari Tuhan untuk menguasai Ayub. Maka mari kita baca dulu Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 3. Atau ayat 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Amin. Jadi iblis bisa berkuasa, baru dapat berkuasa atas Ayub setelah diizinkan oleh Tuhan, setelah diberi kuasa oleh Tuhan. Sampai 2 kali Tuhan berkata seperti itu. Kemudian iblis menjamah harta Ayub. Iblis tidak tunggu lama-lama. Begitu diizinkan oleh Tuhan, dalam waktu yang sangat singkat iblis merajalela dan menghabiskan
semua harta aib. Dan yang terjadi dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19, di sana dicatat bagaimana iblis menghabisi semua harta aib dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Itulah yang diingini oleh iblis, karena dia cemburu kepada Ayub. Ayub diberkati, Ayub saleh dan jujur. Tetapi iblis tidak berkuasa menjamah Ayub. Walau seluruh dunia ini berada di bawah kuasanya, dia baru bisa menjamah Ayub setelah diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini harta kita aman-aman, bersyukurlah. Emasmu yang di lemari itu tidak dicuri pencuri, bersyukurlah. Amin. Uangmu yang di rekening masih banyak, aman, bersyukurlah, karena Tuhan belum izinkan iblis menjamahnya. Sempat Tuhan kasih izin, ambil, maka hilang semua yang di lemari, hilang semua yang di dompet dan yang di rekening, habis. Karena itulah kehendak iblis, menghabisi, menyengsarakan umat Tuhan. Dan ayat yang ke-6 pasal 2 Ayub 2 ayat 6, iblis masih belum puas kalau hanya harta Ayub yang habis. Maka iblis mau supaya Ayub juga menderita sakit. Maka dia datang lagi menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan pun bertanya, ayat 3, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi inilah jahatnya iblis. Iblis itu iri kepada Ayub. Maka dia bujuk Tuhan untuk melawan Ayub. Karena iblis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Tuhan. Dia bujuk Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mau untuk menunjukkan bahwa anaknya itu memiliki iman yang berkualitas. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulitkan orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, sama. Nah, kata Tuhan, nah, iya dalam kuasa. Hanya sayangkan nyawanya. Maka dalam waktu yang sangat singkat, iblis pun tidak tunggu lama-lama, langsung Ayub dihantam dengan penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Wow. Jadi semua harus izin dari Tuhan untuk pindah tempat pun. Iblis harus minta izin kepada Tuhan. Waktu Yesus datang ke Gadara atau ke Gerasa, di sana ada orang yang kerasukan setan. Pasukan setan ada di dalam dirinya sampai legio. Itu pasukan. Berapa batalion itu ada di dalam diri orang itu. Setan-setan banyak, mungkin sampai 2000 setan di dalamnya, karena dia pindah ke Bali yang jumlahnya 2000 ekor. Maka ketika Yesus datang menghardik setan itu, setan-setan itu pun berkata, apakah kamu mau menyiksa kami sebelum waktunya? Setan itu berkata,
Mengapa? Apakah kamu mau menyiksa kami sebelum waktunya? Karena setan itu sekarang masih diberi dia kekuasaan, kebebasan. Dia masih diberikan izin melakukan apapun yang kehendaki hatinya kalau diizinkan Tuhan. Maka setan belum waktunya untuk dihukum. Maka setan-setan itu berkata kepada Yesus, apakah kamu, Yesus anak Allah, mau menyiksa kami sebelum waktunya? Karena setan belum disiksa, belum dihukum sampai sekarang. Itu nanti terjadi pada Wahyu pasal 20 baru dia dihukum. Sekarang dia masih bebas, bahkan setan pun belum ada di neraka sampai sekarang. Setan belum ada di neraka. Nanti setan itu baru dilemparkan ke neraka setelah di dalam Wahyu pasal 11 sampai 20. Jadi kalau ada orang bilang bahwa setan sudah ada di neraka menyiksa, itu tidak alkitabiah. Itu sesat. Kalau ada orang berkata, aku pergi ke neraka dan melihat di sana setan-setan menyiksa dan membakar anak-anak Tuhan yang murtad. Neraka diciptakan untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Mengapa dia menyiksa orang di neraka? Kok dia yang menyiksa? Justru dialah yang disiksa di neraka. Tetapi sering kita mendengar kesaksian bahwa di neraka iblis menyiksa. Iblis sampai sekarang belum ada di neraka. Menurut Alkitab, iblis baru dimasukkan ke neraka itu dalam Wahyu pasal sekian. Dilihat di sini. Jadi walaupun kelihatan kesaksian itu kedengaran sepertinya memukau dan menggiurkan, kalau tidak cocok dengan Alkitab, sesat. Jadi setan-setan yang ada di dalam diri orang dewasa itu berkata, apakah kamu mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi dia protes sama Yesus, belum waktunya Yesus untuk menyiksa kami. Tapi Yesus tidak menyiksa mereka, Yesus hanya mengusir mereka. Dan mereka pun harus minta izin sama Yesus. Yesus, kalaupun kami mengusir, izinkanlah kami pindah ke babi-babi itu. Harus minta izin dari Tuhan untuk pindah tempat pun. Harus minta izin dari Tuhan. Maka Yesus bilang, baiklah, baik, pergi. Begitu dia masuk ke babi-babi, lihatlah keadaan babi-babi itu. Babi-babi itu pun menangis, menyerang, menjerit-jerit, kesakitan, kepanasan, terguling-guling, ada diri ke sana, tabrakan diri ke sini, dihancurkan oleh setan. Begitu dahsyatnya kejahatan setan merusak. Karena itu jangan sampai dirasuki setan. Nah, di sini dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak kapan dia menerima kuasa itu? Sejak dia dilemparkan dari sorga ke bumi. Dia dilemparkan dari sorga ke bumi. Sebenarnya Tuhan tidak perlu menciptakan bumi, tidak perlu lagi menciptakan dunia. Dia tidak kekurangan apapun di sorga. Malaikat-malaikat banyak yang memuji dia, banyak yang melayani dia. Ada nyanyian semarak setiap waktu di hadapannya, di tahtanya. Tidak perlu dia ciptakan dunia. Tetapi karena iblis, karena malaikatnya yang paling disayangnya itu memberontak, sombong dan angkuh, dia mau menggulingkan Tuhan dari tahtanya. Dia mau menyamai dan menghancurkan Tuhan Allah. Dia arah banyak pasukan untuk melawan Tuhan. Maka mereka sudah berdosa. Dan mereka tidak bisa lagi ada di sorga. Maka Tuhan pun menciptakan bumi, tempat malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Setelah bumi diciptakan, bumi gelap gulita dan kosong, bumi rusak,
dan di sanalah dicampakkan iblis dengan pengikut-pengikutnya. Karena mereka sudah berdosa, dosa tidak boleh ada di sorga, maka mereka pun diberi tempat dia menciptakan bumi untuk tempat pembuangan iblis. Itulah makanya dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa bumi rusak. Setelah Tuhan ciptakan bumi, Dia campakkan iblis ke sana. Maka iblis yang ada di bumi pun merusak bumi. Iblis ada di bumi, bumi gelap gulita, kosong, hanya ada di sana roh iblis. Dan mulai saat itulah iblis si jahat berkuasa di bumi. Tetapi semua yang dilakukan oleh iblis harus seizin Tuhan. Yesus saja untuk dicobai oleh iblis adalah atas seizin Tuhan. Setelah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus membawa Yesus kepada gurun untuk dicobai iblis. Jadi atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dia masuk ke dalam pencobaan. Roh Kudus yang membawa dia kepada gurun untuk dicobai. Dalam Matius 4 ayat 1 jelas di sana. Pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah atas persetujuan Allah, atas persetujuan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, lalu mengapakah manusia ditempatkan oleh Tuhan di bumi? Kalau memang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat, berada di bawah kuasa iblis, lalu mengapa juga manusia diciptakan pada hari ke-6? Ketika bumi diciptakan Tuhan, kemudian dilemparkan iblis ke bumi. Karena iblis ada di bumi, maka bumi menjadi rusak, bumi gelap gulita, bumi menjadi kosong. Di sana ada iblis yang berkuasa. Lalu Tuhan pun memperbaiki bumi dan menciptakan terang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan cakrawala. Lalu pada hari ke-6 dia pun menciptakan manusia di situ. Mengapa Tuhan menciptakan manusia di bumi yang dikuasai oleh si jahat? Apakah Tuhan tidak sayang manusia? Kok diberikan hidup berbarengan dengan iblis? Mengapa kita ada di dunia ini? Bukankah dunia ini dikuasai oleh si jahat? Mengapa Tuhan tempatkan kita di dunia ini bersama-sama dengan iblis? Apakah Tuhan tidak sayang kita orang? Mengapa itu Bapak? Mengapa manusia ditempatkan di bumi? Karena manusia itu harus diuji untuk dipersiapkan menjadi penduduk surga. Maka manusia harus ditempatkan di bumi yang ada di bawah kuasa si jahat untuk menguji manusia. Amin. Karena untuk menjadi penduduk surga, manusia harus diuji betul-betul. Karena surga itu bukan murahan. Harus diuji kepercayaannya. Apakah manusia percaya bahwa ada Tuhan? Apakah manusia masih bisa percaya walau belum
kita semua sudah pernah melihat malaikat, lalu kita menjadi percaya bahwa ada Tuhan, itu mah siapapun bisa. Siapapun bisa percaya kalau sudah melihat malaikat. Tetapi mampukah kita mempercayai Tuhan walaupun kita tidak pernah melihat Dia? Ibu-ibu bapak percaya? Kalau kita belum pernah melihat mujizat, belum merasakan mujizat apapun sepanjang hidup, apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan? Kalau kita baru bisa percaya setelah ada mujizat dalam hidup kita, siapapun bisa. Siapapun bisa. Makanya Yesus berkata kepada Thomas, karena kamu melihat maka kamu percaya. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi di bumi ini kita harus diuji. Yang pertama, kepercayaan kita kepada Tuhan diuji. Kita diuji, dan yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita adalah penguasa dunia ini dan dunia ini. Dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita, untuk mempersiapkan kita menjadi penduduk surga, menggantikan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Dunia ini menjadi medianya Tuhan. Penguasa dunia ini dan dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita. Amin. Itulah makanya kita ada di dunia ini. Itulah makanya iblis belum ditangkap Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengikat iblis. Banyak orang berkata, mau natuhurus, orang rohani Tuhan itu tidak puasa mah, dan dilihat dulu simbolisi, kan? Puasa malah terima teko simbolisi, dia tidak mengerti bahwa iblis itu alat penguji bagi Tuhan untuk membuat manusia itu berkualitas sehingga layak masuk surga. Karena surga itu gampang. Ibu bapak jangan mengira surga itu gampang. Mungkin ibu bapak berpikir lebih mulia dunia ini daripada surga sehingga tidak mengingini surga. Mengapa orang tidak mengingini surga? Karena mereka menganggap surga itu murahan, hartanya yang lebih baik dari semua. Salah. Maka harus betul-betul diuji, harus betul-betul diseleksi, dan dunia ini menjadi alat penguji, dan penguasa dunia ini menjadi alat penguji untuk menguji saudara dan saya. Dunia ini ada batasnya, ada limitnya. Tetapi sampai sekarang Tuhan belum mengakhiri dunia ini. Tuhan belum mengakhiri dunia ini. Karena apa? Karena Dia sedang mempersiapkan umatnya. Karena jumlah orang yang diinginkan oleh Tuhan untuk menduduki posisi di surga belum genap jumlahnya. Maka Dia masih kasih perpanjangan waktu terus. Di dalam dunia ini manusia diproses, anak-anak Tuhan diproses. Berapa yang lolos dicatat? Kalau sudah pas jumlahnya, barulah dunia ini diakhiri oleh Tuhan. Jadi setan mau menguasai manusia lewat perkara dunia. Setan mau menyeret manusia untuk mengasihi dunia. Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan
apa yang ada di dalamnya. Jadi 1 Yohanes 2. Jadi dunia ini, ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi iblis berusaha menyeret manusia lewat perkara-perkara dunia. Dia menyeret manusia supaya manusia mengasihi dunia. Lewat mengasihi dunia, dia menggoda kita supaya kita mengasihi dunia, mencintai dunia. Iblis mampu memberikan perkara-perkara dunia. Iblis mampu memberikan harta. Tetapi iblis tidak mampu memberikan perkara-perkara surgawi. Kalau perkara di dunia ini, iblis mampu berikan. Jadi kalau kita dalam hidup ini hanya mencari perkara-perkara dunia, berbahaya sekali. Orang bisa mengabaikan hidup yang kekal. Orang bisa mengabaikan dan tidak menghargai hidup kekalnya yang diberikan oleh Tuhan karena tertipu. Karena dia tertipu oleh dunia ini. Karena iblis menipu mereka lewat perkara-perkara dunia ini. Makanya ada lagu Batak, saya senang dengan lagu ini, dikatakan begitu. Tumalo polisi mangela-ela rohaki di patudu aka arta lau mangela rohaki di sima au tarlalak ala haotoki di sima au naik matinggang ala hagaleoki. Oh Tuhan, unang tadikona tumalosi polisi mangela-ela rohaki di patudu aka arta lau mangela rohaki di sima au tarlalak ala haotoki di sima au naik matinggang ala hagaleoki. Oh Tuhan, unang tadikona. Amin. Oh Tuhan, unang tadikona. Jadi iblis membujuk kita supaya kita mengasihi dunia dengan memberikan perkara-perkara dunia kepada kita. Dia tunjukkan harta untuk membuat kita lalap. Karena itu jangan harta membuat kita lalap sehingga kita tidak ingat lagi beribadah. Amin. Dilalap-lalapi simulisi kita berarti di bawah toto kita asa unang kita menggabicol mana-mana yang haraja ini. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya mau akhiri saja. Kita tahu kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke.
bagaimanakah caranya supaya si jahat tidak bisa menjamah kita? Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dia berkuasa menjamah, mengganggu, merusak siapapun yang dikehendaki hatinya kalau diizinkan oleh Tuhan. Tetapi apakah yang akan kita lakukan supaya si jahat tidak bisa menjamah kita di dunia yang dikuasainya? Jawabannya mari kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 30 dan 31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Amin. Penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Mengapa penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus? Jawabannya ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Jadi kuncinya adalah iblis tidak bisa menjamah Yesus karena Yesus taat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapanya. Amin. Amin. Karena Yesus taat melakukan firman Tuhan, Dia mengasihi Bapa. Kalau saja Yesus tidak taat kepada perintah Bapa, Dia nakal dan melawan, tidak mengasihi Bapa, Dia diutus ke dunia, justru Dia mengasihi dunia dan melawan terhadap perintah Bapa, maka penguasa dunia itu akan menjamah Dia. Tetapi Dia dengan tegas berkata, penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu disebabkan oleh karena Yesus taat melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi begitulah juga dengan kita yang Bapa. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat berkuasa di dunia ini. Tetapi dia tidak akan bisa menjamah saudara dan saya kalau saudara dan saya taat kepada firman Tuhan. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Sering kita mengeluh. Kita bersalahkan Tuhan. Tuhan tidak ada. Tuhan tidak adil. Tuhan lupa layak. Tetapi Dia tidak mengoreksi dirinya. Apakah Dia taat melakukan firman Tuhan? Apakah Dia mengasihi Tuhan? Bapak Ibu karena sekalian, mari kita perhatikan hidup kita dan kita bawa hidup kita ini untuk mengejar dan mencari perkenanan Tuhan dan meletakkan kecintaan kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Maka akibat kita cinta Tuhan, tidak cinta dunia, maka kita pun tidak akan kehilangan upah kekal kita, dan kita tidak dapat dijamah oleh iblis di dunia ini karena kita melakukan kehendak Allah dengan taat. Firman Tuhan berkata,
dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan.